Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Bagus Nurhudan Pradana dari kelas Ekonomi Syariah I. Akan menyampaikan materi hadis, yaitu tahrid hadis. Apa itu tahrid hadis? Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, namun tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan. Hadis memang menghadapi dilema seputar keotentikannya. Pasalnya, fakta ajaran membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak didapati hadis-hadis palsu. Sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasi yang hadis secara massal telah melakukan penyeleksian hadis dengan intensif. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis. Dengan rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis. Para pengaji hadis dapat menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah dan hadis yang validasi asosiasinya lemah atau dhaif, atau yang tidak valid sama sekali atau maudhu. Selanjutnya, pengertian tahrid hadis, yaitu tahrid merupakan derivasi dari kata khoroja yang berarti keluar, atau kebalikan dari kata dukhul yang bermakna masuk. Ibnu Mansur berkata, khoroja bersifat lazim atau intransitif, dan ketika hanfilnya digandakan atau tasdid, ia menjadi muta'di atau transitif yang dengan sendirinya mengubah arti. Selanjutnya, sementara hadis dalam terminologi yang populer dinyatakan sebagai segala sesuatu disandarkan atau diasosiasikan kepada Rasulullah SAW, baik penyadaran itu valid ataupun tidak valid. Next, metode tahrid hadis, metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij, untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Metode ini berlaku pada kitab-kitab Musnad, Mu'jam, dan Atrof. Kemudian metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Kata pertama dalam matan. Metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekasan tersendiri. Kekasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh
orang yang memiliki cita rasa atau zawa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi masa depan, dan berdasarkan wahyu, kitab masa lampau, norma dan pranata sosial, hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Pertama, takhrij bersifat mandiri atau istiqlal, dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij tidak dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan. Jika terdapat lebih dari satu riwayat, kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah atau gharibah al-lafz. Selanjutnya yang kelima, takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matanya berbeda dan sebagian ada yang matanya diringkas. Kemudian yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Manfaat takhrij hadis. Diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis palsu atau bukan. Diketahui kualitas hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.